Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kusumaning Tias, NIM 2021040011 dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan menampilkan video tentang klasikal anatomi payudara. Anatomi payudara. Payudara bukan organ reproduksi, tetapi sangat berperan dalam mendukung reproduksi pada wanita. Anatomi payudara atau kelenjar mamae dimiliki oleh kedua jenis kelamin. Kelenjar ini menjadi fungsional saat pubertas untuk merespon estrogen pada wanita, dan pada laki-laki biasanya tidak berkembang. Saat kehamilan, kelenjar mamae mencapai perkembangan puncaknya dan berfungsi untuk memproduksi susu atau laktasi setelah melahirkan bayi. Struktur payudara adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit dan di atas otot dada. Fungsi payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Pada manusia, kelenjar payudara memiliki berat 200 gram pada keadaan normal, saat hamil menjadi 600 gram, dan saat menyusui menjadi 800 gram. Setiap payudara merupakan elevasi dari jaringan glandular dan adipose yang tertutup kulit pada dinding anterior dada. Payudara terletak di atas otot pectoralis mayor dan melekat pada otot tersebut melalui selapis jaringan ikat. Pada payudara terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar. Korpus terdiri atas alveolus yang merupakan unit terkecil yang memproduksi susu. Bagian dari alveolus adalah sel achiner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Kemudian alveolus berkumpul menjadi lobulus. Kemudian lobulus berkumpul menjadi lobus. Dan terdapat 15-20 lobus pada setiap payudara. Bagian yang kedua adalah areola, yang merupakan bagian kehitaman di tengah payudara, dengan terdapat sinus lactiferus yang terdapat di bawah areola yang dapat membesar dan melebar. Bagian yang ketiga adalah papila atau puting, yaitu bagian yang menonjol di puncak payudara. Terdapat 4 bentuk puting, yaitu 1 bentuk normal, 2 bentuk datar atau pendek, yang ketiga bentuk panjang, dan yang keempat bentuk terbenam atau inverted. Variasi ukuran payudara bergantung pada variasi jumlah jaringan lemak dan jaringan ikat, bukan pada jumlah glandular aktual. 1. Jaringan glandular terdiri dari 15-20 lobus mayor. Setiap lobus dialiri ductus lactiferusnya sendiri, yang membesar menjadi sinus lactiferus atau ampulla. 2. Lobulus dikelilingi jaringan adipose dan dipisahkan oleh ligamen suspensorium Cooper atau berkas jaringan ikat fibrosa. 3. Lobulus mayor bersubdivisi menjadi 20-40 lobulus, yang setiap lobulus kemudian bercabang menjadi ductus-ductus kecil yang berakhir di alveoli sectori. Keempat, puting memiliki kulit berpigmen dan berkerut membentang keluar sekitar 1-2 cm untuk membentuk areola. Terdapat suplai darah dan aliran cairan limfatik payudara. Suplai arteri ke payudara berasal dari arteri mammalia interna yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Kontribusi tambahan berasal dari cabang arteri axillary thorax. Darah dialirkan dari payudara melalui vena dalam dan vena superficial yang menuju vena cava superior. Aliran limfatik dari bagian sentral kelenjar mamae, kulit, puting, dan areola adalah melalui sisi lateral menuju aksilar. Dengan demikian, limfe dari payudara mengalir melalui limfe aksilar. Fisiologi payudara. Payudara pada wanita mengalami 3 jenis perubahan yang dipengaruhi oleh hormon. Perubahan pertama dimulai masa hidup anak melalui masa pubertas hingga menopause.
Sejak pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan berkembangnya duktus dan timbulnya sinus. Perubahan yang kedua sesuai dengan daur haid atau siklus haid. Beberapa hari sebelum haid, payudara akan mengalami pembesaran maksimal, penegangan, dan pada beberapa wanita mengalami rasa nyeri. Perubahan yang ketiga, pada saat wanita mengalami kehamilan dan menyusui. Saat hamil, payudara akan mengalami pembesar akibat proliferasi. Demikian anatomi payudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.